Itu. Jawab. Oke, sudah siap? Kelompok satu siap? Kelompok kanan siap? Kiri siap? Siap ya? 1, 2, 3. Ya, silakan. Itu. Jawab. Gantian, putar, langsung putar nih. Coba. Batasnya di sini, batasnya. Maaf. Jangan maju. Santai. Lanjut, muter. Lanjut lagi. Jangan maju. Munduran dikit, Bang. Batasnya sini. Nah, ayo. Jangan maju. Gantian. Kalau udah gantian lah gitu. Jangan dikasih tahu. Wis pakai munduran. Wahid munduran. Cukup. Sekarang kita udah masuk pembuluh darah kapiler. Sebentar lagi sampai akhir. Nanti bapak oksis kalian diturunin yang ke lambung khusus oksigen ya. Kalau kita semua udah turun, hemoglobin ini lanjut kemana lagi, Mbak? Kami lanjut lagi ke jantung membawa limbah sisa-sisa dari sel. Limbah apaan, Pak? Jadi sel itu setelah makan zat-zat yang dibutuhin, mereka bakal menghasilkan energi dan juga menghasilkan limbah berupa karbon dioksida. Nanti karbon dioksida dibawa kembali ke jantung terus dibawa ke paru-paru biar bisa dikeluarkan lewat pernapasan. Yang lainnya lewat yang tadi lagi, Pak. Oh beda, nanti kami lewat pembuluh darah balik yang disebut pembuluh darah vena atau disebut juga pembuluh darah listrik oksigen. Oh gitu. Baik bapak oksis sekalian, kita udah sampai ya di lambung. Terima kasih sudah melakukan perjalanan bersama kami. Terima kasih juga udah menjawab semua pertanyaan kami, Mbak. Sistem peredaran darah manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan juga kecil. Nah, apa bisa disebut begitu? Simpelnya gini guys, peredaran darah besar adalah perjalanan darah dari jantung ke organ lainnya dengan jarak yang lebih jauh. Kalau peredaran darah kecil, jaraknya lebih dekat. Sekian penjelasannya guys, semoga bermanfaat ya. Nah, gimana? Menurutmu videonya bagus nggak? Bagus ya. Nah ini itu adalah video pembuka untuk kalian mengerjakan sekarang, memanfaatkan yang namanya Chromebook di depan kalian, bekerja sebanyak 3 orang ya. Jadi bikin tugasnya adalah ya, silakan kalian buat diagram sederhana. Nah, cari gambarnya ya. Cari gambar tadi sistem peredaran darah, lalu kalian nanti tunjukin yang mana yang jantung, yang mana arteri, vena, kapiler gitu ya. Lalu yang kedua adalah kalian temukan satu contoh penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah beserta contohnya ya. Yang ketiga adalah kalian pegang tangan teman kalian, lalu diukur 15 detik ya, pakai timer yang ada di Chromebook ya. Lalu nanti dihitung, nanti dikali 4 ya, dikali 4 kan 15 detik dikali 4 60 detik kan, jadinya 1 menit ya. Nah ini bandingin sama apa enggak, apa jangan-jangan gak ada nadinya. Cara ngukur nadi tahu caranya? Nih kita tekan bagian sini nih, dek. Ini ada tulang kamu kan, sebelahnya pas, agak dalam. Nih bisa begini nih, ditekan. Kalau nggak ditekan nggak bisa, dia nggak kerasa. Nggak ada, beneran meninggal loh. Ini nih ta. Dek. Ini. Pakai 1 jari bisa, kedua jari bisa, 3 jari bisa. Ya ada lah, kan kamu hidup. Bayangkan saudara-saudara
Suatu pagi kamu ngecek gak ada tadinya. Terus kita gimana cara ngeceknya, kan kita doang. Ya oke. Silakan dibuka Chromebooknya ya, login. Lalu oh ya, pakai caranya adalah pertama tambahkan pengguna. Harus pakai akun belajar. Ya, siapa yang hafal? Silakan. Peredaran darah besar. Ya, ngomong gitu lah. Jadi di depan sini ada sistem peredaran darah. Pertama yang nomor 1 itu yang warna merah ini menunjukkan oksigen yang sedang dibawa ke kapiler daerah perut dan kaki dan kapiler daerah kepala, dada dan tangan. Nah, yang di sini itu menunjukkan peredaran darah besar karena memang ke seluruh tubuh. Untuk peredaran darah nomor 2 itu dikasih tuh warna biru. Warna biru melambangkan karbon dioksida yang dibawa dari seluruh tubuh balik lagi ke dalam paru-paru. Setelah itu peredaran darah ketiga dari paru-paru sih ke jantung, balik lagi ke jantung. Dan setelah dari jantung dari serambi kanan ke tulisannya ke bilik kanan. Serambi kanan ke bilik kanan. Dari bilik kanan karbon dioksida pun dibawa ke paru-paru. Ya, paru-paru kanan dan kiri dan menuju kapiler paru-paru. Dari paru-paru terjadi pertukaran gas di antara karbon dioksida menjadi oksigen di alveolus dan setelah itu keluar lagi dan masuk lagi ke serambi kiri dan menjadi oksigen. Dan dari serambi kiri balik lagi ke bilik kiri dan setelah itu ulangin lagi prosesnya. Udah sih. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Farha ya. Terima kasih banyak Farha. Ya, jadi ya seperti itulah ya yang ada di kehidupan kita. Nih. Di sistem darah ada 2 ya, intinya ya. Ada darah besar, darah kecil. Tadi disebutkan juga di film Dolewak tadi kan, di video Dolewak. Yang besar berarti ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru ya. Yang kecil cuma ke paru-paru aja. Buat apa ke paru-paru? Karena di paru-paru itu orang napas, habis itu nuker karbon dioksida dengan oksigen. Oke, kita lanjut ke sesi terakhir, yaitu ke kuis. Orang pertama maju. Stop di situ. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Setelah selesai menjawab langsung pindah ya. Nah, ganti lanjut. Nice. Pertanyaan berikutnya. Siapa tadi yang berikutnya? Ada berapa ruang tadi? Jangan iseng, Wahid. Ya, ngikutin. Atas tengah ya. Bareng, jawab bareng, ayo. Kok nggak kelihatan itu? Oh, tulisannya ya? Kiri. Ya, bareng. 1, 2, 3. Bener tadi mau. Oh, aku enggak sih.
Ini nih apaan? Halo. Capek. Harusnya soalnya beda ya, nanti lain kali lah ya. Oke, kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Kita akan membuat kesimpulan. Aku jadi lupa. Oke, jadi gimana kesimpulannya? Jadi peredaran darah ada yang besar ada yang kecil. Nah, yang besar ini ngalirin ke seluruh tubuh, sama yang kecil ini ngalirin ke paru-paru. Oke, terima kasih. Oke, sama juga tadi ya, ada yang warna merah gambarnya, itu berarti dia mengandung banyak oksigen. Biasanya berasal dari paru-paru ya. Dari paru-paru ke jantung dulu, baru ke seluruh tubuh. Kalau yang warna biru tadi mengandung karbon dioksida ya, dari seluruh tubuh ke jantung, baru ke paru-paru gitu ya. Oke, jadi ini adalah hasil refleksi ya. Bagaimana perasaannya? Kita lihat coba. Ada sangat tertarik, seru, bahagia, senang. Wah, senang ya. Bisa pakai layar ya, senang. Oke. Ayo lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Wah, saya mempelajari banyak hal tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farha Latifah dari kelas 8H dari SMPN 89 Jakarta. Sekarang kita telah menggunakan interaktif touchscreen dalam pembelajaran. Dan setelah menggunakannya, menurut saya itu benar-benar suatu hal yang unik. Seperti dari fitur teknologinya, yaitu touchscreen, yang membuat pelajaran jauh menarik dan seru. Dan juga visual-visualnya juga yang mendukung, membuat kita lebih fokus dan lebih dapat memahami pembelajaran lebih gampang. Apalagi juga ditambah lagi ya, belum memiliki fitur multi touchscreen yang membuat siswa dapat berkolaborasi, bekerja sama lebih gampang dan mudah. Nah, fitur-fitur ini semua itu mendukung kita semua para mahasiswa untuk pelajarannya menjadi lebih mudah dan berjalan lebih mulus, dan membuat kita juga lebih termotivasi dan bersemangat untuk mengejar ilmu. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nunung Ujianti, guru IPA SMP Negeri 89 Jakarta. Saya akan memberikan testimoni mengenai pemanfaatan IFP di sekolah kami. Dengan adanya IFP ini membuat kami para guru menjadi semakin tertantang dan terus berevolusi untuk mengarah ke digitalisasi pendidikan. Dan dengan adanya IFP ini membuat pembelajaran kami lebih menarik, dan tentunya anak-anak menjadi lebih semangat dan termotivasi. Karena mereka sangat menyukai digital, baik itu digital di dunia pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Dan juga dengan adanya perangkat ini memudahkan kami untuk mempersiapkan dan efisiensi waktu dalam persiapan pengajaran. Kami tidak perlu lagi untuk menghubungkan dengan proyektor, tidak perlu lagi menggabungkan kabel-kabel karena sudah terkoneksi secara mirroring, bisa dengan cara mirroring tersebut. Dan juga dengan adanya IFP ini membuat suasana pembelajaran jauh lebih interaktif lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia pendidikan itu harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. IFP ini adalah sarana yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah dalam rangka digitalisasi pendidikan. Nah, IFP ini menjadi penting bagi sekolah karena anak-anak kita itu akan hidup di masa akan datang di mana digitalisasi segala bidang itu akan terjadi. Makanya ini sangat bermanfaat untuk pendidikan, untuk sekolah kita. Nah, saya mendapatkan bantuan dari pemerintah IFP ini, ya saya mengucapkan terima kasih. Saya merasa senang ya, karena ini jelas akan mempermudah bagi Bapak Ibu guru untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Karena anak-anak dengan adanya IFP ini, maka mereka akan belajar lebih interaktif dan lebih aktif lagi. Nah, oleh karena itu saya
berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan bantuan ini. Nah, IFP ini tidak hanya bisa digunakan untuk dalam proses pembelajaran di kelas ya, tapi juga bisa lebih digunakan lagi untuk efektivitas ketika ada kolaborasi dari beberapa guru, misalnya di kegiatan-kegiatan komunitas belajar ataupun MGMP ataupun MKKS, dan di sekolah ini sudah dipraktekkan ketika Bapak Ibu guru mereka itu telah melakukan praktek baiknya, itu akan diimbaskan melalui IFP ini, sehingga teman-teman itu bisa teman-teman guru yang lain itu bisa memahami dari praktek baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Dan saya mengajak kepada sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan IFP, bantuan dari pemerintah, mari kita gunakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, agar ini lebih banyak manfaatnya. Dan yakinlah bahwa para siswa lebih senang dengan kita memanfaatkan secara optimal menggunakan IFP dalam pembelajaran. Terima kasih.